memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Memasuki babak akhir sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pekan ini pekan ke-14 di mana berlangsung selama 4 hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari kacamata hukum, apa arti hukuman penjara seumur hidup? Dan apakah hukuman ini setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sambo? Yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup itu adalah orang itu dijatuhkan pidana selama dia masih hidup. Artinya dia akan menjalani pidana untuk sisa hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP baru itu ditentukan setelah 15 tahun. Setelah terpidana yang dijatuhi pidana seumur hidup itu menjalani pidananya selama 15 tahun, maka bisa dirubah sisanya selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kalau ditanya berkenaan dengan tuntutan seumur hidup ini, menurut saya sudah cukup berat. Artinya sebenarnya walaupun tidak disebutkan ada faktor yang meringankan, tetapi ada faktor utama yang menjadi pemicu perkara ini sehingga kemudian itu bisa dikualifikasi sebagai satu hal yang meringankan bagi Sambo sehingga tidak dituntut mati. Selain itu, Ferdi Sambo kan sebelum jadi terdakwa kan seorang perwira tinggi polisi yang berprestasi yang cukup banyak jasanya bagi bangsa dan negara. Jadi sekalipun tidak disebutkan dalam tuntutan tersebut secara intrinsik dengan tidak menuntut mati, maka jaksa mengakui ada hal yang meringankan dalam hal ini. Hal lain yang mengundang komentar netizen yaitu Richard Eliezer mendapat tuntutan hukuman selama 12 tahun penjara. Sempat tertangkap kamera, pria kelahiran Manado ini menangis saat mendengar tuntutan terhadap dirinya dibacakan. Tuntutan ini membuat kaget banyak pihak, lantaran Baradae sudah berkomitmen sebagai justice kolaborator sejak Agustus 2022 dan bersedia mengungkapkan fakta demi fakta. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu di dalam Undang-Undang 31 2014 di pasal 10 ayat 10A ayat 3 disebutkan penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bersama itu adalah keringanan penjatuhan pidana. Nah, keringanan penjatuhan pidana itu di dalam penjelasannya disebutkan bentuknya apa saja, yaitu dari bentuknya pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, dan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum? Yang mengambil bagian dari merampas nyawa itu adalah Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Jadi membandingkannya dengan Ferdi Sambo. Kalau dibandingkan dengan Ferdi Sambo, tuntutan kepada Richard Eliezer jauh sangat ringan. Ferdi Sambo dituntut seumur hidup. Dia cuma 12 tahun. Sangat ringan. Ibu PC ya memang menjadi faktor penyebab juga, katakanlah karena mungkin ada
hubungan spesial dia dengan korban dalam hal ini, tapi dia tidak pegang senjata. Tidak terbukti di persidangan dia berkontribusi terhadap matinya si Joshua secara langsung, secara fisik. Jadi yang berkontribusi hanyalah Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Jadi wajar sekali konstruksinya bahwa dua orang ini akan dituntut jauh lebih berat dibanding dengan 3 terdakwa yang lain. Sekali lagi, kalau menurut saya ini sudah sangat ideal. Nanti mungkin 3 yang dituntut 8 tahun ini bisa sekitar 6 tahun divonis. Ya, hakim saya kira tidak akan terlalu jauh dari tuntutan itu. Tapi Verdi Sambo dan Richard Eliezer juga masih kemungkinan bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tidak dalam tradisi hukum di Indonesia, hakim akan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada yang dituntut. Namanya dalam ilmu hukum namanya ultra petita. Ultra petita itu sebenarnya dilarang, gitu ya, tidak dibolehkan, tidak diperkenankan. Hakim tidak boleh memutus lebih daripada yang dituntut, begitu prinsipnya. Sidang masih terus berjalan. Agenda pemeriksaan keterangan ahli terdakwa pelaku obstruction of justice menjadi penutup sidang pada pekan 14 ini. Dan kita akan terus mengawal proses hukum sampai vonis ditentukan. Bagaimana menurut kalian? Apa hukuman setimpal yang harusnya didapatkan oleh para terdakwa? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jika kalian mengerti hukum, mungkin kalian juga boleh berdiskusi di sini. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.